Untuk video kali ini, saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda korban judol. Namanya Bim. Dulu, ia adalah anak muda yang penuh semangat, bekerja di sebuah toko kecil di kotanya, membantu ibunya yang sudah tua, dan hidup sederhana. Bima bukan orang kaya, tapi hatinya baik, rajin, dan tidak pernah malu bekerja. Hidup niat tenan, sampai satu hari, seorang teman mengenalkannya pada sesuatu yang katanya bisa mengubah nasib. Cuma main HP, bisa dapat jutaan, Bim. Gampang banget, ini bukan judi. Ini cuman game. Awalnya Bima ragu, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk cepat kaya menutup logikanya. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Hari demi hari, Bima mulai bermain judi online. Awalnya menang 100.000, jadi 500.000. Lalu ia mulai merasa hebat, mulai bermimpi beli motor baru, bantu ibu, dan hidup lebih enak. Tapi setelah itu, seperti semua kisah judi lainnya, keberuntungan perlahan memudar. Kalah 100.000, kalah 500.000, kalah sampai gajinya habis sebelum pertengahan bulan. Awalnya, ia berpikir, nanti juga balik lagi menang. Tapi yang balik bukan uang, melainkan rasa cemas, hutang, dan penyesalan. Bima mulai meminjam uang dari teman, dari tetangga, bahkan dari ibunya. Ia katanya buat bayar cicilan kerja, padahal untuk top up lagi, berharap bisa menutup kekalahan sebelumnya. Namun setiap kali ia main lagi, hasilnya selalu sama, kalah. Sampai akhirnya, suatu malam, ibunya memergokinya menangis di depan layar ponsel. Bima, kamu kenapa, nak? Bima tidak bisa lagi berbohong. Ia hanya bisa terisak dan berkata lirih, maaf, Bu, uang yang seharusnya buat bayar listrik habis buat judi. Ibunya diam lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Nak, ibu gak marah. Ibu cuma sedih karena anak yang ibu banggakan kalah bukan sama orang lain, tapi sama dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Bima. Malam itu, ia menangis sampai subuh. Besoknya, Bima memutuskan berhenti bekerja sementara. Ia ingin berubah. Ia hapus semua aplikasi judi di ponselnya. Ia mulai bantu ibunya berjualan di pasar. Awalnya sulit. Setiap kali melihat HP, rasa ingin bermain itu muncul lagi. Tapi setiap kali ia ingat wajah ibunya yang menangis malam itu, ia kembali menahan diri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hidupnya mulai membaik. Uang sedikit demi sedikit terkumpul. Ia bisa bayar hutang dan mulai menabung lagi. Suatu hari, saat menutup toko, temannya datang lagi. Bim, main lagi yuk. Sekarang pasti hoki. Bima tersenyum kecil, lalu menjawab tenang. Dulu aku pikir hoki itu keberuntungan. Sekarang aku tahu, hoki itu ketika aku bisa tidur tenang, tanpa takut tagihan. Kini Bima jadi orang yang sering berbagi cerita tentang bahaya judi online. Ia ingin orang lain belajar dari kesalahannya. Judi tidak pernah membuatmu kaya, hanya membuatmu kehilangan segalanya. Uang, keluarga, dan harga diri. Bima belajar satu hal penting. Hidup bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bagaimana kamu bisa tenang dan jujur dalam mencari rezeki. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menatap ibunya sambil tersenyum. Bu, terima kasih. Karena ibu gak pernah berhenti percaya, meski aku pernah jatuh sedalam itu.